Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah tanggal 7 April, hari Minggu. Nah, ini kereta api Motis Tengah ya, KLBKP 104. 104 apa ya? Nanti saya cantumkan di kolom. Kosong 30 ya, satu KLBKP 10430. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raul Fanning Spray. Dan pada hari ini tanggal 7 April 2024 pada hari Minggu, saya berencana untuk hunting kereta api Motis Tengah ya, Motis Tengah dan Motis Selatan. Tadi sudah lewat. Nah, di sana ada kereta api apa itu ya? Mari kita simak ya, kereta api yang lewat di lintas. Satu Argo Bromo Anggrek dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Surabaya. Tadi itu kereta api 61 Sembrani dari Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Gambir ya, full eksekutif atau K1 stainless steel dengan lokomotif standar CC206 ya, salah satu eksekutif satwa yang melayani lintas Gambir Surabaya ya. Sekilas info tentang kereta api Sembrani dan kereta api Argo Bromo Anggrek. Kereta api Argo Bromo Anggrek ini mulai fase pergantian rangkaiannya mulai pada tanggal 29 Maret hingga 30 Maret 2024. Sama seperti KA Sembrani, pergantian rangkaiannya ya, setelah sekian lama digunakan oleh kereta api tambahan Manahan. Info yang saya dapatkan tentang kereta api 61 Sembrani itu tukar rangkaian dengan kereta api 1, 2, 3 dan 4 Argo Bromo Anggrek, saling bertukaran. Nah, dikarenakan itu kereta api Argo Bromo Anggrek sudah digantikan menjadi rangkaian stainless steel new generation ya. Kereta api Sembrani itu dioperkan kepada kereta api Purwajaya tambahan 741A PLB 7042 dan 743 744 ya, dari stasiun Cilacap ke Gambir dan sebaliknya. Nah, sebentar lagi ada kereta api Serayu akan melintas di jalur 4 kayaknya, menyusul kereta api Sembrani. Saya lupa untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, karena sebentar lagi itu memasuki bulan Syawal atau juga disebut dengan Hari Raya Idul Fitri ya, 1 Syawal. Kereta api kargo ya.
untuk kereta api Peti Kemas. Ya teman-teman, tadi ternyata kereta api barangnya itu KA 2532 Abang Priuk Kargo, dari stasiun Tanjung Priuk dengan tujuan akhir stasiun Lemah Abang. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, saya ingin membahas tentang sejarah KA Motis dan nomor KLB yang dihilangnya. Sebenarnya KA Motis ini dari dulu sudah hadir dengan keperluan untuk mengangkut motor gratis untuk pemudik yang menggunakan jasa kereta api, bahkan sebelum layanan penumpang di KA Motis ini hadir di pertengahan tahun 2023. KA Motis ini mengangkut serta para penumpang mulai diimplementasikan pada tanggal 11 April 2023 lalu, dan tradisinya masih dilestarikan sampai sekarang. KA Motis ini ada beberapa relasi, yaitu Cilegon ke Semarang Tawang, Kampung Badan ke Kutuarjo 2 kali, dan Kampung Badan ke Madiun via Kiara Condong. Akhirnya, inilah sistem penomoran KLB untuk KA Motis tahun ini. Di antaranya adalah KLB KP 10409, 10432, 10411, 10430 KA Motis Tengah, KLB KP 10405, 10426, 10428, 10407 KA Motis Utara, KLB KP 10413, 10434 KA Motis Selatan. Saya mau bahas sedikit tentang kereta api Motis ya. Kereta api Motis ini mempunyai 3 relasi. Ada dua yang unik sekali ya. Nah, untuk satu itu kereta api Motis Utara ya. Kereta api Motis Utara itu mempunyai stasiun terminus Cilegon sampai dengan stasiun Semarang Tawang ya. Semarang Tawang, sorry, lalat. Nah, di ujung sana sudah kelihatan kayaknya itu kereta api 250 atau 25. Ngomong-ngomong tentang KA relasi unik, KA Serayu ini dari atau menuju Purwokertonya daripada memutar via Cirebon, KA Serayu ini malah memilih memutar via Kiara Condong seperti salah satu motisnya. Untuk sarana restorasi KA Serayu ini menggunakan KMP3 yang kala ini sangat langka bahkan untuk KA jarak jauh. Satu Serayu dari stasiun awal Purwokerto ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen menggunakan rangkaian full ekonomi Milestyle ya, K3 Milestyle. Nah, kereta api Serayu ini Pasar Senen Purwokertonya via Kiara Condong ya teman-teman. Nah, untuk list kereta api tambahan Lebaran 2024 ini ada kereta api Borobudur atau kereta api Taksaka tambahan, kereta api Gajayana tambahan, kereta api Anjas-Moro atau kereta Sembani tambahan, kereta api Manahan tambahan, kereta api Cinemai tambahan, kereta api Lodaya tambahan, kereta api Argo Merbabu tambahan, kereta api tambahan JR Ketapang, Jember Ketapang, kereta api Berantas tambahan, kereta api Kertajaya tambahan, kereta api Pasundan tambahan atau kereta api tambahan SGU KAC, kereta api Kuto Jaya Utara tambahan, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan, kereta api Purwojaya tambahan, kereta api Argo Parahyangan tambahan. Nah, itu aja ya teman-teman. Untuk adisionalnya adalah kereta api 7013A atau 7014A, kereta api 7027A atau kereta api 728A, dan akhirnya kereta api 748 dan kereta api 747 ya. Nah, terlihat di barat di arah timur stasiun Klender Baru ada kereta api Motis Selatan ya teman-teman. Kereta api Motis Selatan KLB KP 104
(10.4.13) ya teman-teman, KLBKP 10.4.13. Kereta api Motis Selatan ini mempunyai relasi stasiun Madiun dengan tujuan akhir stasiun kereta api Kampung Bandan ya, via stasiun Kiara Condong. Kereta api Motis Selatan itu mempunyai relasi stasiun Madiun, stasiun awal Madiun dengan tujuan akhir stasiun kereta api Kampung Bandan via stasiun Kiara Condong ya teman-teman. Unik sekali ya, tetapi sayang sekali perjalanannya itu 17 jam coba. Nah, berangkat dari Kampung Bandan itu sekitaran tengah malam. Nah, sampai di Madiun itu sudah melewat maghrib ya teman-teman. Waduh, parah sekali ya, apalagi di ekonomi. Parah sih menurut saya. KA Bangunkarta salah satu kereta dengan nomor perjalanan yang sangat ciamik dikarenakan gampang diingat. Nah, ini kayaknya kereta api 123 Bangunkarta ya teman-teman, dari stasiun Jombang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, menggunakan kelas eksekutif dan ekonomi mild steel K1 atau K3 mild steel ya teman-teman. Nanti ditukar dengan kereta api Singasari 104. Kayak ini saja yang melayani rute Pasar Senen Jombang, bahkan untuk yang mempunyai Jombang sebagai stasiun terminus. Lokomotif standarnya CC201 atau CC203 ya teman-teman. KA1 Argo Bromo Anggrek dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Gambir, menggunakan rangkaian eksekutif kelas eksekutif dengan rangkaian New Generation ya. Ternyata peciduk ya saya teman-teman. Itu ternyata kereta api 89 Mataram dari stasiun Solo Balapan dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, menggunakan rangkaian eksekutif dan ekonomi premium stainless steel ya, atau K3 atau K3 dan K1 stainless steel dengan lokomotif standar CC212 Argo Sindoro dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, menggunakan kelas full eksekutif atau K1 New Image ya teman-teman, dengan lokomotif standar CC206. Dari lama, KA Argo Sindoro ini tidak sama sekali mengalami pergantian rangkaian. Lebih buruk lagi, KA ini menggunakan rangkaian New Image yang terkenal dengan keburukannya.
sekali ya teman-teman. Kecepatan maksimal di lintas Jatinegara atau jalur JDT itu 115 km per jam ya. 226F Menoreh dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang ya. Menggunakan kelas full ekonomi dengan tujuan akhir full ekonomi ya, ekonomi Malsil. Maaf, saya kekeliruan tadi. Sepertinya lokomotif vintage ya teman-teman, lokomotif vintage. Waduh, saya tidak terduga sama sekali ya. Kereta api 226F Menoreh menggunakan vintage. Rencananya pada saat itu mencegahnya hanya sampai K12 saja ya teman-teman. Tapi alhamdulillah saya bisa bersempat cegat vintage. Sebelum kita ke segmen kedua video ini, saya ingin memanfaatkan waktu ini untuk mengucapkan terima kasih atas 67 subscriber ya teman-teman. Ya, walaupun milestone ini sedikit terlambat ya dari deadline. Seharusnya saya mengumumkan ini di community tab, tetapi saya pada saat itu masih belum ini ya imersif kalau kalian mengucapkan kayak gitu. Saya tidak akan di sini kecuali dengan support kalian. Makasih atas beberapa bulan yang sangat penuh semangat ya teman-teman ya. Semua yang saya akan ucapkan itu adalah terima kasih atas support kalian ya. Semoga kalian juga diberkahi dengan pahala besar yang melimpah ya teman-teman. Semoga kalian juga sukses. Dan untuk beberapa kali lagi saya mengucapkan terima kasih ya teman-teman. Nah, lanjut lagi ke segmen video kedua. 219 terpakai ya. Kertajaya, kereta andalan pemecah rekor nasional untuk jumlah gerbong terbanyak di KA penumpang selain KA Jakarta, Gumarang, dan Tegal Bahari. KA 219 Kertajaya dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen menggunakan kelas ekonomi premium full ekonomi premium K3 keluaran 2018 sama 19 ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel Rail Fanning with Ray. Nah, hari ini saya berencana untuk mencegat KLBKP 10565 ya, kereta api tambahan Solo Balapan Pasar Senen, dari Solo Balapan dengan tujuan akhir Pasar Senen ya. Nah, kereta api ini menggunakan armada keluaran dari Inka ya, rangkaian stainless steel new generation. Nah, rencananya rangkaian ini itu akan dipakai dengan kereta api Lodaya. Nah, saya dapat informasinya dari petugas KAI ya, dari live. Nah, bagaimana kereta apinya? Simak video ini sampai selesai. Teman, setelah ini adalah kereta api KLBKP 565 ya, kereta api tambahan Solo Balapan Pasar Senen. Nah, saya belum bahas kelasnya itu ada dua, yaitu eksekutif
sama ekonomi premium New Generation. Nah, ekonomi New Generation ini baru-baru 2024 ya, belum keluaran 2023 karena itu untuk eksekutif satwa dulu. Ya, kereta api pertama yang mendapatkan rangkaian dari armada kelas eksekutif baru itu kereta api Majapahit ya, 215 dan 216A. Nah, setelah itu rencananya itu kereta api Lodaya yang mendapatkan armada keluaran K3 New Generation keluaran kedua ya. Nah, nanti kereta api Lodaya ini upgrade pesat ya. Saya tidak menyangka kalau kereta api Lodaya akan mendapatkan kereta New Generation. Waduh, api pisang ya. Terus maju. Ngomong tentang kereta api Majapahit, kereta api yang setelah kereta api tambahannya itu adalah kereta api 215 Majapahit ya, dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, kereta api Majapahit ini sudah upgrade dari ekonomi 106 tempat duduk yang wah parah sih. Tempat duduknya tegak lurus dan bikin asam urat ya, parah sekali dulu. Nah, alhamdulillah KAI mendengarkan komplain-komplain dari para penumpang dan akhirnya mereka mengatasi masalah itu dengan mengganti rangkaiannya menjadi ekonomi New Generation keluaran 2024. Sebelum keberadaannya kereta api tambahan Solo Pasar Senen ini, sempat ada kereta api tambahan Yogyakarta Gambir ya. Waduh, digampar KRL. Nah, kereta api tambahan YKGMR atau Yogyakarta Gambir ini sempat berjalan dengan 10 hari ya, dari 6 April sampai 16 April 2024. Nah, untuk kereta api ini kayaknya kalau nggak salah dari 17 atau 18 ke 22 April ya. Perjalanan terakhirnya itu di 22 April dari Jakarta menuju ke Solo. Karena itu kayaknya akan dikirimkan lagi ya. Yang sendiri itu sayang sekali ya, hanya ada coraknya di sekitaran jendela, tidak di manapun. Kayaknya itu untuk melayani tersediaan stiker ya untuk hari raya atau occasion yang khusus ya. Nah, di ujung sana sudah terlihat lokomotif CT206. Saya diam dulu ya. LBKP 10565, kereta api tambahan Solo Balapan Pasar Senen, menggunakan kelas ekonomi premium dan eksekutif dengan lokomotif standar CT206. Nah, kereta apinya itu keluaran 2024 ya, dari pabrik Inka. Nah, sudah lewat KLBKP 10565 dari stasiun Solo Balapan dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, kereta api setelah ini adalah kereta api 215 Majapahit dari stasiun Malang ya. Nah, Bapak nanti kapan-kapan lihat ya di Bandung. Anehnya kereta api ini ada tambahan eksekutif dari kereta api mana? Kereta api Taksaka. Aneh
sekali teman-teman, acak-acak gitu. Dan akhirnya itu ada sedikit acak-acak. Waduh. Ya, namanya juga kereta tambahannya. Maklum. Nah, tadi bisa dilihat ya teman-teman, KA Tambahan Solo Balapan Pasar Senen membawa 2 gerbong eksekutif Nujen tambahan yang berasal dari KA Argo Dwi Pangga atau KA Argo Lau dari Solo dan KA Taksaka dari Yogyakarta. Kedua gerbong yaitu K102312 SLO dan K102325YK tersebut atau dari sisi saya sendiri terlihat bahwasan stiker nama KA Orinya sudah dilepas. Menurut pemantauan saya, hanya ada satu hal yang merujuk untuk mengapa kedua gerbong tersebut ada di stand formasi KA Tambahan. Alasan saya adalah kebanyakannya permintaan dari para penumpang yang berminat untuk menaiki KA eksekutif akibat dari hari ini sebagai hari terakhir KA Tambahan arus balik lebaran berjalan. Kayaknya ada kereta tambahan satu lagi adalah kereta api atau PLB 726A Argo Merbabu tambahan. Ini tersebut dari kereta eksekutif Argo yang paling ngenes, paling gemblodak. Karena kalau di compare dengan kereta api Argo tambahan yang lain itu wah parah sih. Nah, di compare malahan sama Argo Merbabu yang ori itu lebih parah Pak. Menggunakan eksekutif keluaran No Image ya 2016-2017. Nah, kereta api eksekutif No Image ini terkenal dengan peredam guncangan yang kurang dan mendapat banyak komplain ya dari penumpang. Akhirnya parah sekali. Sempat ditarik CC201 hidung miringnya atau 129R di poin induksi Dotopo yang menggunakan corak red and blue dari zaman-zaman Perumka. Nah, untuk lokomotif hidung miring ini hanya di Sumatera ya yang menggunakan corak RMB. Kayaknya kita dapat momen persilangan ya teman-teman. K2 Argo Bromo Anggrek dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi menggunakan kelas luxury dan eksekutif ya. Kayaknya luxurinya itu dikurangin kalau nggak salah. Maaf ya, nanti kalau lewati jalur 3 saya akan ralat. Maaf ya. Ke Majapahit dulu ya. A215 ke Majapahit dari stasiun Malang dengan tujuan akhir Pasar Senen. Pembangkitnya polos ya teman-teman. Nah, lokomotif vintage ya. Saya tidak tahu kalau membawa lokomotif vintage. Waduh, aneh bin ajaib ya teman-teman. Padahal dapat kereta api menoreh. Kemarin saya dapat menoreh vintage ya. Dan sekarang Majapahit lagi. Waduh. Wah, rezekinya melimpah dulu. Alhamdulillah ya. Tadi ternyata K215 dulu ya. Tadi lokomotifnya vintage 8331 atau 69 ya. 169 atau 8331. Tipe induk Semarang Pocong. Nah, ini kereta api 2 Argo Bromo Anggrek dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir Pasar Turi Surabaya Pasar Turi. Nah, menggunakan kelas luxury dan eksekutif. Kalau nggak salah membawa satu ya, dengan lokomotif standar CC206.
lambat sekali. Aduh teman-teman, seharusnya 115 km per jam kalau lihat di catatan DJKA ya teman-teman. Aduh, kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Kita mau main back to back ya teman-teman. Tadi ada kereta api tambahan Solo Balapan Pasar Senen. Nah, satu kereta api tambahan Solo Balapan Pasar Senen. Dua, ke Majapahit New Generation yang dibawa atau dihela dengan lokomotif vintage 8331 CC201 8331 atau 69 Dipo Induk Semarang Poncol. Dan akhirnya itu kereta api Argo Bromo Anggrek yang berangkaian luxury keluaran 2019 dan eksekutif New Generation keluaran 2023. Sedikit info lagi tentang KA Argo Bromo Anggrek dan KA Sembrani. Kedua kereta tersebut mempunyai karakteristik yang mencolok, yaitu mempunyai dua rangkaian kereta luxury. Nah, untuk rangkaian luxurinya sepertinya berasal dari rangkaian lama KA Taksaka yang tidak lama dimutasikan ke Dipo Surabaya Pasar Turi. Yang lewat ada PLB 26A Argo Cirebon. Nah, PLB 26 ini mengalami perubahan drastis di jadwalnya ya, perubahan jam. Kayaknya saya tidak tahu kalau itu perubahan jadwalnya diakibatkan dengan hal apa gitu, saya kurang tahu ya. K43 Argo Parahyangan dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Gambir yang menggunakan lokomotif standar CC206 K3 atau K1 atau dan K3 keluaran 2019-2018 stainless steel. KA43, salah satu perjalanan KA Argo Parahyangan yang masih bertahan setelah penghapusan besar-besaran pada tanggal 24 Januari 2024 lalu. Sempat disapa saya. Waduh, api pisan, ramat pisannya. Bentar lagi PLB 26A melintas. PLB 26A Argo Cirebon, terlihat di sana lokomotifnya itu lokomotif stiker CC206 ya, stiker lebaran. Kereta api Argo Cirebon ini menggunakan kelas ekonomi premium dan eksekutif keluaran 2016 atau 2017 ya, atau bisa disebut mild steel new image. Sebentar, saya ingin mengkomen tentang corak stiker lebaran sedikit. Menurut saya, font hurufnya sangat cerdas ya, dengan menggabung bahasa Indonesia dengan huruf Arab. Saya lupa jelasin bahwa kereta api Argo Cirebon itu mempunyai relasi dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Tegal ya. Ada yang dengan tujuan akhir Cirebon. Nah, kecuali beberapa perjalanan yang mengakhiri perjalanannya di Tegal ya. Nah, keanehan PLB 726A ini itu keberangkatannya dari Gambir Pasar Senen itu bersama dengan PLB 132A ya, Dharma Wangsa. Nanti didahulinya kayaknya Dharma Wangsa dulu ya. Nanti saya kalau salah ralat aja ya teman-teman.
K131 Dharma Wangsa dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir Pasar Senen ya. Kemudian kelas eksekutif dan ekonomi mild steel. Dengan lokomotif standar CC201 atau CC203 ya. Dharma Wangsa ini nanti akan rolling dengan kereta api berantas ya, bersama rolling nah kayak gini nih. K131 tiba di stasiun Pasar Senen, disimpan di Cipinang dan akhirnya dikeluarin lagi dari dari Depo Cipinang untuk mengakomodasi sarana kereta api berantas dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Blitar. Sama dengan kereta api Bangunkarta dengan Singasari ya. Kereta api Dharma Wangsa sama berantas ini. Kayaknya ini PLB 132 dulu ya, 132A. PLB 132A Dharma Wangsa dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Menggunakan kelas eksekutif dan ekonomi mild steel dengan lokomotif standar CC201 atau CC203 ya. Sama-sama Dharma Wangsa, datangnya dan berangkatnya itu pagi ya. Lambat sekali teman-teman. Kereta api Dharma Wangsa ini. Lambat sekali ya teman-teman, kereta api Dharma Wangsa ini. Aduh, karena ada kelas eksekutifnya ya. Kereta api Dharma Wangsa tadi nanti ada kereta api Lawang Sewu atau Argo Merbabu tambahan ya. Menunggu antrian di stasiun Jatinegara, akhirnya mengalah dengan kereta api Dharma Wangsa yang ada kelas ekonominya. Karena Argo tambahan itu full eksekutif ya. Ya dikarenakan nomor kereta tambahannya itu di 7.000-an, makanya harus mengalah dengan kereta api biasa yang nomornya itu lebih rendah ya. Terlihat di sana lokomotif Red and Blue CC2018348 atau 129R Sidotopo menarik lagi kereta api 26A ya. Argo Merbabu tambahan dengan kelas full eksekutif New Image keluaran 2016 atau 2017. Lokomotif standar CC203 ya, atau CC201 untuk ini. Lokomotifnya RNB. Waduh, full momen ya teman-teman, tadi dapat vintage juga nih. Balik lagi ya, bolak balik.
lokomotif RNB ini adalah 105A, PLB 105A, 7026A kemarin. Akhirnya balik lagi dengan PLB 7025A dan akhirnya dinas lagi 7026A, kereta api Argo Merbau tambahan. Waduh, nggak tahu nih kalau balik lagi Argo Merbau tambahan atau kereta lain nih. Aneh, bin ajaib itu teman-teman. Tadi dapat vintage, sekarang ini. Aduh, full momen, full senyum ini huntingnya. Alhamdulillah. Tadi lokomotif RNB itu saya pernah cegat sebelum ganti livery ya, di stasiun Jatinegara. Saya cegat pas lagi langsir, kayaknya itu kereta api apa ya, lupa saya. Tapi malam-malam, jam 6 sampai 7 sore ya, 6 sampai 7 malam. Kalau kalian lihat di sana ada banyak pekerja rel ya di sana. Kayaknya lagi perbaikan fase setelah Lebaran di setiap sisi untuk KRL dan jalur JDT. Lagi perbaikan berat-berat ya, karena di musim Lebaran ini banyak sekali pemudik yang menaiki kereta api tambahan. Dengan penambahan jumlah kereta api ini ada peningkatan perawatan ya untuk alat ketersediaan kereta api. Wah, ramai ya di sana ya teman-teman. Lagi perbaikan rel sepertinya setelah angkutan Lebaran. K10 Argo Dwi Pangga dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan, menggunakan kelas eksekutif dan luxury new generation ya, keluaran 2023. Ini kereta api pertama yang mendapatkan rangkaian new generation ya teman-teman. Di catatan sejarah kereta apian, ini kereta api yang paling unggulan. K10 Argo Dwi Pangga yang menggunakan eksekutif new generation lagi ya, stainless steel new generation dan luxury ya, luxury new generation juga. Tidak seperti kereta api Argo Bromo Anggrek yang masih menggunakan luxury keluaran 2018. Ya namanya KRL ya, sering lewat saja, kadang-kadang nggak ngakal ya. Lihat di sana K224 Kutoarjo Utara dari stasiun Jakarta Kota dengan tujuan akhir stasiun Kutoarjo, menggunakan kelas full ekonomi premium ya, dengan lokomotif standar CC201. Nah, untuk kereta api tambahan Kutoarjo Utara ini lebih parah ya teman-teman, menggunakan kursi tegak ekonominya, flex ekonomi tegak. Dulu sempat
dengan kelas bisnis ya teman-teman, kelas bisnis. Pak, Jaya Utara. Di sana terlihat ada kereta api lagi. Ada kereta api apa itu teman-teman ya? Untuk PLB 737A dan 738A Kota Jawa Utara tambahan itu parahnya disusul oleh 5 kereta. Lebih parah lagi, disusul KA subsidi, menjadikannya sebagai salah satu KA paling lambat di seluruh Jawa. Kereta apa nih? Wah, dim nih. Wah, ternyata harga kiriman ya teman-teman. PLB 21A kalau nggak salah. Tadi ada kereta api PLB 21A. Info sedikit dengan PLB 21A ini. Ini sebenarnya dulu kereta api ini Dulunya tiba di JNG lebih awal 20 menit dari sekarang. kereta api Argo Cirebon ini salah satunya perjalanan yang dari Tegal dengan tujuan akhir Stasiun Gambir ya, dengan kelas eksekutif dan ekonomi mild steel new generation. Nah, Mau kemana bos? dengan kereta api terakhir yang saya cegat, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah menonton konten saya. Mohon like dan subscribe untuk dapat notifikasi untuk video baru ya. Like untuk mendorong algoritma YouTube yang kadang-kadang nggak waras ya teman-teman, dan subscribe untuk dapat notifikasi untuk video baru. Nanti jumpa lagi, sekian lama ya.